Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Suci Hasanah. Pada video ketiga ini, dari pokok bahasan tentang eliminasi urin atau kebutuhan dasar eliminasi urin, akan disampaikan tentang sub pokok bahasan masalah yang sering terjadi pada eliminasi urin. Salah satu masalah yang sering terjadi pada eliminasi urin adalah sistitis. Sistitis ini merupakan radang pada kandung kemih atau lebih umum disebut dengan infeksi saluran kemih. Ada beberapa cara untuk mencegah sistitis atau infeksi lainnya, dalam hal ini adalah infeksi saluran kemih. Yang pertama adalah tingkatkan asupan cairan, kurang lebih perharinya adalah 2.500 sampai 3.000 ml. Hindari buah dan jus jeruk, karena urin yang basah ini akan lebih mudah sebagai media untuk bertumbuhnya bakteri dengan baik. Kemudian, bila cebok, ini dari belakang, kalau cebok khususnya perempuan ya, kalau cebok itu harus dari depan ke belakang. Apalagi cebok setelah buang air besar, itu wajib dari depan ke belakang. Nggak boleh dari belakang ke depan. Karena nanti kotoran di anus itu bisa masuk ke saluran perkemihan. Kemudian tidak mengenakan pakaian yang ketat, gunakan celana dalam, usahakan celana dalamnya adalah berbahan katun, dia mudah menyerap keringat juga. Ya. Kemudian tidak duduk dengan pakaian renang yang basah dalam waktu yang lama. Untuk wanita, ini tidak menggunakan bubble bath atau semprotan kebersihan kewanitaan. Masih pada wanita juga, maka segera kosongkan kandung kemih dan minum 2 gelas air putih setelah berhubungan intim. Mandi setiap hari ini juga akan mencegah terjadinya infeksi pada saluran kemih. Kemudian buang air besar setiap 2-3 jam, ini juga mencegah urin statis. Karena urin yang statis ini juga berpotensi sebagai tempat berkembang biaknya bakteri. Saya ulangi ya, untuk yang warning bagi perempuan itu yang cebok, ini terutama perempuan. Kemudian yang tidak mengenakan pakaian ketat, ini juga terutama perempuan. Gitu. Karena kan kita tahu ya, saluran perempuan itu sangat pendek, beda dengan laki-laki. Oke. Sistitis ini merupakan radang pada kandung kemih yang disebabkan oleh karena adanya iritasi urin yang pekat. Jadi kalau urinnya terlalu pekat, ini bisa mengiritasi kandung kemih. Kemudian bisa juga disebabkan karena bakteri yang patogen sehingga menginfeksi dinding kandung kemih. Bisa juga karena cedera, misalnya kena benturan gitu ya, kemudian akhirnya terjadi infeksi. Kemudian pemberian zat yang mengiritasi, ini juga bisa menyebabkan radang pada kandung kemih. Kemudian kegagalan teknik aseptik saat pemasangan atau perawatan kateter, di mana bakteri yang paling sering muncul pada kegagalan teknik aseptik pada saat pemasangan atau perawatan kateter adalah bakteri Escherichia coli. Tanda dan gejala sistitis diantaranya, secara frekuensi akan lebih sering buang air kecil, kemudian urgensi, tidak bisa menahan untuk buang air kecil, kemudian ada nyeri atau disuri, nyeri buang air kecil, lalu ada rasa terbakar saat akan buang air kecil atau telah buang air kecil, juga bisa muncul malais, letih lesu, urin berbau busuk, dan bisa terjadi sedikit peningkatan suhu badan. Beberapa perubahan eliminasi urin yang sering terjadi, satu ini ada disuri ya, tadi sudah dijelaskan, disuri itu adalah nyeri,
atau sulit buang air kecil biasanya terjadi pada sistitis dan pada radang uretra atau infeksi atau trauma pada sistem perekonomian yang lain. Kemudian yang kedua adalah inkontinensia. Inkontinensia ini adalah keluarnya urin secara volunter. Disebabkan penurunan tonus otot, jadi tidak disadari atau sulit dikendalikan ya, karena biasanya karena penurunan tonus otot. Nokturia, nokturia itu adalah buang air kecil di malam hari dengan frekuensi lebih dari 1 kali, yang namanya nokturia. Kemudian oliguri. Oliguri itu adalah haluaran urin yang turun, kurang dari 400 ml per hari. Ini biasanya merupakan tanda gejala gagal ginjal, kemudian merupakan salah satu tanda gejala dari congestive heart failure atau gagal jantung, kemudian penyumbatan urin atau adanya retensi urin misalnya pada pasien dengan benigna prostat hipertrofi. Poliuri itu adalah kencing berlebih dalam per 24 jamnya itu bisa lebih dari 1.500 ml. Pada diabetes mellitus karena tidak ada insulin atau pada diabetes insipidus karena penurunan produksi ADH, ini bisa terjadi poliuri. Anuri berarti urin kurang dari 100 ml per 24 jam. Di sini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami gagal ginjal. Ginjal tidak bisa memproduksi urin atau retensi urin. Retensi urin ini biasanya sering terjadi pada pasien dengan benigna prostat hipertrofi atau hiperplasi, sehingga akhirnya uretra tertekan, akibatnya pengeluaran urin itu menjadi kesulitan ya karena uretranya tertekan. Kadang cuma netes-netes saja, nah ini yang disebut dengan retensi urin. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang inkontinensia. Perubahan eliminasi urin atau eliminasi buang air kecil pada inkontinensia itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah urge inkontinensia atau inkontinensia urgensi. Ini adalah pengeluaran urin yang tidak disengaja sebagai respon terhadap sensasi kebutuhan yang kuat untuk mengosongkan kandung kemih, atau sering disebut dengan urgensi urin. Jenis ini dapat disebabkan oleh diabetes, stroke, infeksi, atau kondisi medis lainnya. Kemudian, stres inkontinensi, inkontinensia stres. Ini kegagalan sphincter uretra yang sering dikaitkan dengan peningkatan tekanan intraabdomen. Misalnya pada saat bersin, kemudian akhirnya urinnya jadi keluar. Tertawa, akhirnya urinnya keluar. Batuk, kemudian akhirnya membuat urinnya keluar. Latihan aerobik yang kencang gitu ya, akhirnya membuat urinnya keluar. Nah, ini namanya stres inkontinensia atau inkontinensia stres. Ini biasanya sering terjadi pada wanita setelah melahirkan gitu ya, setelah melahirkan. Kemudian mixed inkontinensi atau inkontinensia campuran, ini merupakan kombinasi dari berbagai jenis seperti stres dan inkontinensia urgensi atau inkontinensia mendesak. Kemudian yang berikutnya adalah overactive bladder. Jadi inkontinensia tipe overactive bladder atau kandung kemih yang terlalu aktif sehingga menimbulkan dorongan yang kuat dan segera untuk sering buang air kecil dan akhirnya memungkinkan untuk mendesak, akhirnya terjadilah inkontinensia. Yang berikutnya adalah inkontinensia overflow. Inkontinensia overflow ini adanya kontraktilitas yang buruk dari otot destrusor kandung kemih dan obstruksi pada uretra, mungkin berhubungan dengan pembesaran prostat pada pria, atau prolap genital atau kelainan pada kandung kemih perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah fungsional inkontinensi atau inkontinensia fungsional. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan kognitif untuk mengenali keinginan untuk buang air kecil, depresi, atau demensia. Contoh anak kecil itu ya, anak kecil itu tahu-tahu sudah ngompol gitu. Nah, ini termasuk fungsional inkontinensi atau inkontinensia fungsional.
atau lansia gitu ya, kan seperti itu karena penurunan kognitif. Selain karena kognitif juga ketidakmampuan untuk mencapai kamar mandi, kemudian dia sudah buang air kecil, ini bisa juga karena pengekangan. Bisa juga karena rel samping tempat tidur yang sulit dibuka-buka gitu ya. Atau gangguan fisik yang juga dapat menyebabkan inkontinensia jenis ini. Kemudian inkontinensia transien atau transient incontinence, ini kehilangan urin sementara yang disebabkan oleh kondisi yang kemungkinan akan sembuh. Misalnya seperti minum obat baru atau batuk ya karena pilek. Nah, ini juga bisa mengalami kehilangan urin atau ngompol gitu ya. Tetapi kalau masalahnya selesai, misalnya sudah nggak minum obat lagi, ya sudah selesai. Atau batuknya sembuh, ya sudah selesai, kayak gitulah. Ini berbeda dengan yang inkontinensia stres. Kalau inkontinensia stres itu memang di sini ini ada masalah pada sphincter uretranya. Beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita merawat pasien orang dewasa yang lebih tua, ya. Di sini harus pada pasien orang dewasa yang lebih tua, ini memungkinkan sekali untuk berkembangnya infeksi tanpa adanya demam. Pada kenyataannya, temperatur suhu tubuhnya itu bisa normal atau di bawah normal. Nah, perubahan status mental mungkin bisa menjadi gejala pertama dari infeksi. Sehingga perlu sekali dimonitor pada orang dewasa yang sudah tua, adanya perubahan pada kemungkinan terjadinya disorientasi atau gangguan orientasi. Kemudian beberapa studi atau riset terkait dengan evidence base ya, terkait terapi komplementer dan alternatif. Contohnya di sini adalah cranberry product to prevent bladder infection. Jadi penggunaan produk cranberry untuk mencegah terjadinya infeksi pada bladder. Cranberries ini direkomendasikan ya dalam waktu yang panjang bisa digunakan untuk mencegah infeksi pada saluran kemih. Hasil penelitian atau hasil evidence base-nya ini mengindikasikan bahwa produk cranberry ini baik itu jus maupun dalam bentuk tablet, ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya infeksi pada bladder atau sistitis. Kemudian penelitian lain juga menunjukkan penggunaan prebiotik untuk mengatasi infeksi pada saluran perkemihan. Jadi, pada suatu penelitian yang berfokus pada pencegahan infeksi saluran perkemihan, yaitu dengan menggunakan vaginal suppositoria yang berisi Lactobacillus crispatus ya, ini merupakan probiotik ya, Lactobacillus crispatus. Ini menurunkan kekambuhan daripada infeksi saluran perkemihan. Ini penelitiannya si Giling dan kawan-kawan pada tahun 2014. Kemudian yang kedua terkait dengan evidence base juga yang perlu kita perhatikan juga adalah penggunaan vaginal estrogen. Hasil risetnya atau evidence base praktisnya menunjukkan bahwa pada wanita postmenopause ini seringkali menunjukkan adanya kekambuhan pada infeksi saluran kemih. Jadi pada wanita yang postmenopause itu seringkali mengalami kekambuhan infeksi saluran kemih. Kemudian hasil penelitian ini juga menunjukkan perlunya wanita-wanita seperti tadi dianjurkan untuk menggunakan vaginal estrogen. Gitu. Ya, untuk mencegah kekambuhan
infeksi saluran kemih tersebut. Oke, demikianlah masalah yang sering terjadi pada gangguan eliminasi. Untuk selanjutnya, saya akan bahas tentang proses asuhan keperawatannya. Namun, proses asuhan keperawatan ini akan dibahas pada video yang ketiga dari pokok bahasan eliminasi kebutuhan dasar eliminasi urin. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah yang sering terjadi pada pemenuhan kebutuhan dasar eliminasi urin. Semoga mudah dipahami. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.